Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teryana Rahayu Dharma Kusumawati. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Jember, Prodi Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang dilaksanakan di SMA Negeri 5 Jember, saya berkesempatan menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada pembelajaran fisika dengan peserta didik kelas 10. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding merupakan suatu teknik pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran, kemudian perlahan-lahan mengurangi bantuan hingga mampu memunculkan kemandirian dalam proses pembelajaran. Scaffolding adalah teknik mengajar dengan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi akan mendapatkan bimbingan belajar yang lebih. Metode scaffolding ini merupakan konsep dari Zone of Proximal Development yang digagas oleh Vygotsky. Scaffolding merupakan salah satu konsep dari Zone of Proximal Development oleh Vygotsky, diartikan sebagai serangkaian tugas yang sulit dikuasai anak secara mandiri namun dapat dipelajari melalui bantuan orang yang ahli seperti guru atau kerjasama dengan teman sejawat. Scaffolding ini diberikan saat peserta didik melakukan diskusi menyelesaikan LKPD. Guru berkeliling memeriksa dan menghampiri peserta didik untuk memberikan bimbingan dan memastikan bahwa tiap anggota kelompok saling membantu dalam menyelesaikan tugas dan permasalahan yang terdapat di LKPD. Kemudian, penerapan scaffolding dilakukan di 10.4 SMA Negeri 5 Jember pada mata pelajaran fisika materi energi alternatif pada subbab konversi energi dengan model pembelajaran problem based learning. Dalam hal ini, terlebih dahulu saya menyampaikan dan menampilkan satu permasalahan dalam bentuk video dan kemudian memberikan tugas. Lalu, saya mengurangi bantuan hingga peserta didik secara mandiri dapat menyelesaikannya. Aktivitas dalam penerapan scaffolding yang saya lakukan pertama kali yaitu menampilkan satu permasalahan di kehidupan nyata yang berhubungan dengan konversi energi. Kemudian, saya membentuk peserta didik dalam suatu kelompok secara heterogen. Dan yang ketiga, saya memberikan LKPD yang memuat permasalahan dan praktikum menggunakan PET simulation. Kemudian, saya membimbing aktivitas peserta didik dengan metode scaffolding. Peserta didik yang belum mencapai Zone of Proximal Development akan diberikan bimbingan terlebih dahulu dari guru maupun teman sejawatnya. Dan yang terakhir,
saya melakukan evaluasi dan refleksi terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Adapun hasil yang telah dicapai dari penerapan scaffolding, di antaranya peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga kelas menjadi interaktif. Kemudian, peserta didik juga mengalami kemajuan dalam berpikir kritis, memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Selain itu, peserta didik juga termotivasi untuk menyampaikan hasil diskusi dan pendapatnya, sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dan replikasi. Scaffolding ini dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam mengalami pembelajaran, khususnya pelajaran fisika. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Penerapan scaffolding pada ZPD dapat menjadi pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Demikian penerapan scaffolding yang saya terapkan. Semoga melalui pendekatan scaffolding dalam pembelajaran dapat membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih.